Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyiksa dia. Prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakai dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajahnya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 77 ayat 5. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesatnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 412 ayat 1. Dihajat di bukit ada salib Tuhan, berlumut darah dan kayu. Yesus disalibkan untuk kesembuhan, luka dan derita hatimu. Aku sungguh cinta salibnya, salib Tuhanku di Golgota. Ku dekatkan diri padanya sampai nanti aku di surga. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa yang menyertai hati dan pikiran saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita memasuki Minggu Pasion. Firman Tuhan pada malam Pasion hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama mendengar. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, bencana wabah penyakit COVID-19 yang terjadi saat ini adalah sebuah bencana yang cukup berat yang dihadapi oleh dunia.
hampir seluruh dunia menginstruksikan agar melakukan social distancing. Bahkan ada juga yang melakukan lockdown. Ada yang melakukan pembatasan daerah dan lain-lain. Wabah ini sepertinya cukup menyulitkan kehidupan manusia. Karena di samping mengganggu kesehatan, bahkan ada yang sampai mengalami kematian. Ternyata juga mempengaruhi kehidupan manusia secara global. Ada banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan ada juga yang mengalami kerugian yang begitu besar, yang membuat ekonomi rumah tangga juga terpuruk. Hal ini semua terjadi di saat menjelang Paskah. Kita mengenang penderitaan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus harus menghadapi penderitaan yang luar biasa untuk memberikan kehidupan kepada manusia. Dia harus menderita dan rela mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan kepada kita. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus Tuhan. Artinya pengorbanan Yesus memberi kepada kita sebuah keadaan baru dan status yang baru. Kalau pada zaman Yesus tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam rumah Tuhan kecuali hanya para imam. Namun sekarang, sesudah pengorbanan Yesus, kita memiliki status baru, yaitu anak Allah. Maka kita dapat masuk ke dalam ruang kudus Tuhan. Karena tabir yang memisahkan manusia dengan Allah telah diganti oleh Yesus. Dia sendiri menjadi perantara kita dengan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Yohanes. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu saudara-saudara, sesudah kita memiliki status yang baru, maka lewat kebaktian pasion ini, kita diingatkan bahwa penderitaan Yesus mengajak kita kepada kehidupan baru. Karena itu hal yang harus kita lakukan sesudah kita memiliki kehidupan yang baru. Yang pertama adalah marilah kita menghadap Allah dengan hati yang ikhlas dan keyakinan yang teguh. Saudara-saudara, dalam sejarah Israel kita melihat bahwa umat Israel hanya memiliki satu rumah Allah, yaitu bait Allah yang ada di Yerusalem. Maka ketika semua orang mau datang ke bait Allah, maka dia harus membutuhkan persiapan yang besar. Dia harus membawa persembahan korban. Dia harus membawa bekal dalam perjalanan. Dia harus memberikan waktu. Waktu barangkali mungkin berjalan. Mereka membutuhkan berhari-hari. Mereka membutuhkan biaya yang mahal selama perjalanan. Bahkan mereka mungkin membutuhkan biaya untuk penginapan di Yerusalem. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kalau menghadap Allah, maka kita harus dengan ikhlas. Kalau menghadap Allah, harus yakin akan kuasa Tuhan. Jangan kita dihalangi oleh waktu. Jangan kita dihalangi oleh dana dan lain sebagainya. Itu sebabnya Paulus dalam Rom 12 ayat yang pertama mengatakan kepada kita, bahwa tubuhmu adalah ibadahmu yang sejati. Maka serahkanlah seluruh tubuh dan kehidupanmu kepada Tuhan. Dan jadikanlah itu sebagai korban yang hidup bagi Allah.